Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang kami terima hingga pada saat ini. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati firman yang akan kami dengar untuk membuat kami, untuk memulai hari-hari kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita satu hari ini tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai sekarang adalah sesuatu yang menarik kalau dibicarakan soal akhir zaman. Apakah dia orang percaya atau tidak? Perempuan atau laki-laki? Yang rajin ke gereja atau tidak? Majelis atau jemaat atau siapapun orangnya. Banyak orang memprediksi atau memperkirakan kapan akhir zaman itu datang dengan mudah memakai rumus dari Alkitab, memakai ayat-ayat Alkitab untuk mengelabui dan membodoh-bodohi banyak orang. Dan ada pula atau banyak orang yang percaya akan hal itu. Padahal firman Tuhan mengajak kita harus mampu menguji segala sesuatunya supaya kita jangan tersesat. Harus mampu menguji segala sesuatunya supaya kita jangan tersesat. Ada seorang tokoh gereja mengatakan, kalau besok akhir zaman itu datang, hari ini juga aku akan menanam apel. Kalau besok akhir zaman itu datang, hari ini juga aku menanam apel. Tuhan Yesus selalu bilang, waktunya dia tidak tahu. Padahal dia sudah anak Allah, apalagi kita manusia biasa. Tapi untuk mencari popularitas itu dilaksanakan oleh banyak orang. Dan banyak pula orang yang mempercayainya. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai akhir zaman, sesuai dengan Konfesi HKBP pasal 16 tentang kedatangan Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya, untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang. Oleh sebab itu, orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya. Karena
saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengar apa tanggapan HKBP dengan konfesi tadi tentang kedatangan Tuhan, dan ajaran apa yang harus kita tolak dan harus kita terima sesuai dengan konfesi tadi. Jadi kita tidak boleh analisa atau bikin asumsi tentang kedatangan Tuhan, apakah pasti atau tidak. Yang jelas itu adalah sesuatu yang pasti yang harus kita percayai. Soal kapan itu waktunya, anak manusia aja tidak tahu kapan terjadinya. Anak Allah atau Tuhan Yesus sendiri tidak tahu kapan terjadinya. Jadi tugas orang percaya adalah dapat memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata pada murid-Nya, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bukan hanya manusia saja, seluruh ciptaan harus jadi sasaran Injil sesuai dengan Markus 16 ayat 15. Di sana dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudara yang terkasih, dengan nats tadi kita mau melihat bagaimana Allah menyelamatkan dunia ini ketika ciptaan juga ikut diinjili merasakan kebaikan Tuhan. Bahwasanya semua makhluk ciptaan Tuhan harus ikut diinjili. Semua ciptaan Tuhan harus merasakan dan mendapatkan kebaikan Tuhan, karena mereka juga ikut diselamatkan Tuhan. Tugas kita orang percaya sebagai wujud ketika kita bisa menerima Injil, menciptakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dalam hal itu kita mulai dari rumah kita masing-masing. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dengan kuasa Roh Kudus, mari kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, supaya dengan menerima Injil kita mengerti dan dimampukan untuk memberitakannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi pedoman untuk kami dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu hidup dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu
berkati seluruh aktivitas mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.